Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Oke. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pasar Minggu punya cerita. Nah, kali ini kita di Pemuda Pancasila Pasar Minggu ya. Saudara. Nah, alhamdulillah kita terima dengan baik. Jadi di sini kita mengetahui Pasar Minggu apa aja sih kegiatannya. Mungkin sebelum itu kita juga memperkenalkan diri kita dari era per era ketuanya siapa ya. Mungkin sekaligus langsung aja kita tanyakan kepada ketuanya, sekaligus juga memperkenalkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Mustain. Saat ini terpilih menjadi ketua PAC, pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Pasar Minggu. Yang samping kanan saya ini adalah wakil ketua 2, namanya Bang Satrio. Bang, Ya, gak ada bang. yang di sampingnya ini adalah untuk di PAC sendiri beliau menjabat sebagai bendahara 1 ya. Ya, namanya siapa? Nama Nur Hikmah. Nur Hikmah. Oke. Namun di Sri Kandi beliau ketua unit kerja Sri Kandi Kecamatan Pasar Minggu. Ini keren. Pancasila. Abadi! Karena untuk di seberang sana itu beliau sih anggota lama. Ya. Kalau di PAC sendiri beliau sebagai bendahara 2, namanya Eva Fauzia. Eva Fauzia. Oh, Mbak Eva. Melambai dan ke kamera. Ya. Namun kalau di Sri Kandi sendiri di unit kerja beliau sebagai Bendahara. bendahara juga. Dan sebelahnya ini di PAC sebagai anggota ketua bidang pemberdayaan SDM. Oh. Namanya Saiful Bahri. Kalau Bang Saiful. Dan di sampingnya ini yang terakhir adalah ketua bidang pemberdayaan SDM, namanya apa? Saya Willy Marfau. Pancasila! Abadi! Namun sebelum itu Bang, ini kita juga jangan lupa bahwa kita punya ciri khas. Jadi setiap pembukaan kita ada yel-yel perjuangan bangsa Indonesia. Oke. Dan juga yel-yel Pemuda Pancasila. Gitu. Kalau boleh saya coba ya? Boleh. Jadi ada awal nanti akhirnya juga beda. Boleh coba. Nanti kalau salah kita Revisi. gitu boleh. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Oke. Nah, terima kasih. Memang yel kita ini familiar. Ya. Tapi dengan menyebut itu insya Allah apa yang diucapkan, apa yang di hati dan apa yang diimplementasikan di masyarakat itu selalu seiring. Oke. Nanti yang terakhir ketua deh. Oke ketua. Oke. Teman-teman dari Pasar Minggu punya cerita, khususnya warga Pasar Minggu pengen tahu nih perjalanan Pemuda Pancasila Pasar Minggu, siapa aja sih ketua-ketuanya di awal sampai saat ini? Oh iya, mungkin jadi gini. Di era 80-an itu ada namanya lupa saya. Tapi yang jelas beliau ini adalah orang tua dari Pak Haji Mudas. Haji Mudas ini sekarang ketua FKDM Kecamatan Pasar Minggu. Oh, Ya, itu pertama itu. Dan di eranya itu mahasiswa atau anak-anak sekolah SMK, SMA itu sudah udah PP. Jadi kalau bicara PP itu sudah anak-anak sekolah itu sudah gitu. dirangkul. Nah, dirangkul gitu. Nah, pasca beliau itu muncul namanya Bang Robert. Bang Robert yang kedua. Iya, yang kedua itu Bang Robert. Kalau nggak salah pengajar di Padang. Bang Robert. Dan yang ketiga ini inilah di era-eranya luar biasa. Sosok yang luar biasa namanya Mas Didi. Mas Didi. Mas Didi. Oh, udah asing nih namanya Mas Nah, Didi. Jadi siapa yang nggak kenal Mas Didi Ya. di eranya? Dan PP di era Mas Didi inilah luar biasa. Di selatan atau bahkan di DKI sangat menggema gitu, karena berbicara programnya dan anggotanya gitu. Dan pernah di era Mas Didi itu muncul petinju-petinju juga. Kita punya Sasana. Waktu itu saya juga sudah ketua
Ketua Ranting. Ya. Jadi di situ punya sasana tinju di Kampung Marawinya waktu kalau abang mungkin ingat ya, di Rawu. Pusatnya di situ. Iya, untuk tinju dan macam di situ. Nah, Mas Didi ini karena bisa mengumpulkan terutama dari arah-arah Surabaya dan di Malang semua kumpul jadi satu. Jadi nggak hanya orang Pasar Minggu, tetapi orang Surabaya juga diajak juga. Jadi di era Mas Didi ini bisa melebur semua suku. Ya. Ya dari Jawa, dari Madura juga waktu itu zamannya Karuki. bukan Kairu. Kaheru. Nah, zaman Kairu zaman itu. Jadi suasana itu pun juga harmonis. Ya. Gitu. Dan kalau di tokoh di Betawi sendiri waktu itu ada Bang Haji Marta, Ya. Bang Ajib dan teman-teman gitu. Hmm. Pada era Mas Didi ini juga menurunkan beberapa kader yang luar biasa, terutama adiknya juga. Karena pasca Mas Didi yang ketiga itu akhirnya diganti Mas Agung. Agung itu adiknya keempat. Mas Agung, di era Mas Agung juga luar biasa ya, karena kiprah di pasar terutama, gitu kan. Jadi menjadi kepanjangan tangan di pemerintah lah, di saat baik kondisivitas lingkungan dan lain-lain. Nah, di Mas Agung ini terutama yang terakhir ya, kan beliau ini 6 periode. Periode paling lama itu Mas Agung. 6 periode. 6 periode itu bisa dibilang tuh 18 tahun. 18 tahun terakhir maksudnya periode yang terakhir itu kita RPP 2017. Saya jadi sekretarisnya. Gitu. Nah, berarti Mas ketua sudah aktif dari lama ya? Iya, kalau kita review lagi, saya menjadi anggota PP tahun 2000-an. Tahun 2000-an, waktu saya masih jadi pemulung, jadi, nah inilah ketertarikan saya waktu itu kenapa saya masuk ke PP gitu. Karena lorengnya ini sungguh sangat Ciri khas. berwibawa waktu di eranya ya gitu. Maksudnya waktu itu jadi terlihat sangat luar biasa, melihat loreng PP pasti loreng PP gitu. Jadi dikenal. Padahal bukan cuman PP ini punya lembaga, tapi di situ pasti setiap loreng pasti bilang PP gitu. Kayak ada Koti, ada di situ ada Sapma, ada banyak, tapi tetap itu lorengnya apa loreng PP gitu. Nah, ada ciri khas. Saat saya memulung gitu kan banyak pakai atribut PP, saya tertarik. Itu apa itu? Ternyata PP ya. Nah, kita gabung, akhirnya saya langsung sama Mas Didi waktu itu ya sudah kamu pengen jadi ketua ranting. Jadi ketua ranting sampai 2017 lah. Lama juga bisa dihitung gitu. Tapi karena program kita banyak, ya akhirnya MPC ya, kebetulan Majelis Pimpinan Sastra itu setingkat di atas PAC, tingkat kota itu namanya MPC. Merekom saya dan teman-teman, saya jadi sekretaris waktu 2017. Jadi karirnya dari bawah. Oke, untuk saat ini kan Mas Taim ya ketua. Saya pengen tahu nih di bawah PAC itu kan ada ranting. Nah, rantingnya di mana aja sih Mas? Nah, kebetulan di Pasar Minggu ini ada 7 kelurahan, berarti kita ada 7 ranting. Dan alhamdulillah terbentuk semua itu dari 2017 itu full. Waktu saya jadi sekretaris itu pun sudah kita bentuk semua, jadi udah jadi dimulai dari 2017. Apalagi kiprah kita ke belakang di saat pemilu 2019. Peran kita luar biasa di situ, kita menjaga tiap TPS. Kita arahkan. Jadi nggak hanya aktif di organisasi, tapi di luar juga dibutuhkan organisasi pemerintah. Gitu. Karena saat itu kita dibutuhkan karena ada isu bahwa nanti setiap TPS ada isu-isu yang kurang sedap ya, akan ada persoalan. Nah, PP ditugaskan instruksi juga dari atas bahwa tolong PP terlibat untuk menjaga tiap TPS. Nah, berbicara tiap TPS satu RT aja ada satu RW aja ada berapa, tapi kita bisa menempatkan satu. Gitu. Nah, itu untuk menjaga kondisivitas bahwa menjaga pemilu itu tugas kita. Kalau di zaman dulu pembentukan PP, beneran PP bahwa
karena ada komunis. Kalau saat ini ya itu menjaga kondisivitas lingkungan, menjaga ideologi, ini tugas kita sekarang ini. Gitu. Generasi penerus. Nah, Oke, Ketua, tadi sudah dijelaskan era per era ketua-ketuanya sebelumnya. Nah, saya pengen tahu dulu untuk programnya saat ini apa sih yang sudah jalan? program 2017 sudah kita mulai, tapi kita di saat kepemimpinan saya, di saat saya menjadi sopirnya, ada sedikit perubahan. Kita merubah sebuah sistem, karena ini kan gini, saat ini adalah perubahan peradaban, ya kan, dimana saat ini digitalisasi. Jadi gini, digitalisasi ini memperkosa kita sebenarnya. Percaya nggak percaya, bener nggak? Karena apa? Ingat bahwa awal-awalnya mak-mak yang nggak tahu Zoom itu akhirnya bisa gitu. Dipaksa. Jadi itu diperkosa gitu. Tapi diperkosa baik gitu. Ini harus kita sadari, perkosa itu juga nggak artinya juga itu jelek, tapi ternyata bagus. Mak-mak yang awalnya mainannya hanya apa ya, hanya di dapur atau medsos lah. Tapi dipaksa untuk apa? Zoom meeting. Disuruh ngisi apa, Google Map, gitu kan? Nah, jadi dengan digitalisasi ini memaksa mak-mak, tapi akhirnya mak-mak kebablasan sekarang ini apa? TikTok isinya mak-mak semua, itu gak mau kalah gitu, itu betul gak? Jadi iya jadinya apa pasukan mak-mak luar biasa, apalagi Sri Kandi kita ini. Power mak-mak. Itu ada power mak-mak luar biasa. Memang era milenial ini agak beda ya Mas. Beda sama yang era sebelumnya. Karena sekarang ini era online ya. Nah, berbicara program, kemarin kita setelah kita RPP dikukuhkan, kita pleno 1, kita sampaikan bahwa Pemuda Pancasila Kecamatan Pasar Minggu mempunyai program unggulan yang namanya Lumbung Pemuda. Apa tuh Mas? Lumbung Pemuda ini adalah sebuah wadah nantinya mengelola semua income untuk memajukan 4 bidang utamanya. Bidang pertama adalah bidang pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga sosial, yang keempat UMKM. Nah, kita dari mana dana tersebut kan gitu. Nah, ini pertanyaan banyak orang. Bagaimana PP punya dana selama ini? Pertama kita tekankan adalah dari kita untuk kita, dari anggota. Jadi pertama dari pengurus kita tekankan bahwa nanti kita diwajibkan untuk berdonasi sebulan minimal 5.000. Kalau pengurus sendiri itu ada 25-an, nah, kali sebulan 5.000, tapi kan nggak mungkin 5.000, gengsi dengan kepala dewaka kita. Apalagi Bang Marek Pau, gitu. Ibu Jia ini juga luar biasa, apalagi kata Sri Kandi. Jadi kan nggak mungkin gitu kan, masa mau transfer 5.000 kan susah kan, 5.000 kan nggak bisa, 20.000 ke atas gitu. Tapi inilah kita memunculkan dulu minimnya dulu, jadi biar untuk mengetuk hatinya. Artinya kita memasuki ruang-ruang hati seseorang kan nggak gampang. Kita ketuk pelan-pelan, apalagi wanita ini kan dilus-lus dulu. Jadi kalau sudah terbuai, terserah Anda kan gitu. Jadi pertama pengurus, kebetulan di PAC itu ada 1.200 anggota. Kalau donasi setiap bulannya katakan 5.000, udah bisa dihitung. Itu pertama. Keduanya kita menekankan bahwa tingkat MPC, tingkat kota, pengurusnya untuk juga berdonasi di sini. Di situ ada 30 sampai 40. Katakanlah kita ambil 10 orang yang pengusaha dekat tua dan lain, yang masak 100.000 aja berat sebulan gitu. Nah, itu di tingkat MPC. Kita paksa juga karena tingkat provinsi DKI juga sekretariatnya di tempat di Pasar Minggu juga, di Komplek DKI, di Geraha ini. Nah, kita juga memaksa nantinya akan memaksa pengurus MPW untuk berdonasi. Kan ini bukan buat saya pribadi, tapi ini untuk
aktivitas mobilitas pemuda Pancasila. Nanti MPN pun sama gitu. Dan luar biasanya adalah bahwa saat kita sowan di wali kota, Basnas mendukung full kegiatan tersebut. Dan kita nanti pas mungkin bulan Maret kita atau dekat-dekat ini kita akan MUI sama Basnas. Jadi kita disupport. Gitu. Nah, gitu. Jadi tidak bisa sama ya. Ya, gitu. Ya kitanya terima kasih sama Basnas ya, Basnas Jakarta Selatan karena menerima kita bahwa kita aja tingkat kecamatan, tapi diterima di tingkat kota Jakarta Selatan. Ini kan berarti beliau percaya pada kita. Nah ternyata kalau kita tarik benang merahnya bahwa Basnas ini nggak cuma melihat itu dari sisi luarnya, tapi dilihat dari apa? Melihat program bagus nih. Program selama ini program kita sudah luar biasa. Kalau sosial kita nggak usah ditanya. Pandemi sampai bisa membuka media online bahwa kiprah pemuda Pancasila, kita membagi nasi, membagi alat hand sanitizer, semprot dan lain sebagainya itu nggak berhenti membagikan sajadah. Ini sudah kami lakukan, apalagi sekarang ini jadi lumbung pemuda nanti ini gini. Selama ini kita lihat PP belum punya lembaga pendidikan. Kita ini sebenarnya lumbung ini hanya menjadi sebuah dorongan untuk kita dorong ke atas bahwa biar MPN nantinya memikirkan kita ini membutuhkan PAUD misalnya. Kita harus mendirikan PAUD, minimalnya PAUD sampai perguruan tinggi. Coba kalau kita berpikir bahwa ormas saja punya lembaga pendidikannya. Untuk anggota dulu, anggota ini kan dari ekonomi yang sangat minim ya. Katakanlah kalau kita bahasa sangat miskin dari yang paling kaya dari PP. Dari tukang penjaga keamanan, dari tukang menjaga bukan menjaga menjaga perbatasan Indomaret, Alfamart. Apa aja ada. Nah, itu sampai dari katakanlah presiden itu juga anggota kehormatan PP. Jadi PP ini bukan kalau TNI kan tadi itu menjaga perbatasan negara, tapi kita menjaga Indomaret, Alfamart. Gitu. Karena kita ada moto gini, ya kan, PP ini seperti Alfamart, Indomaret gitu. Sama ormas lain berdekatan tapi tidak bisa bersatu ya. Kan Tapi saya gini Mas, saya apresiasi ya sama pemuda Pancasila khususnya ormas-ormas yang pasang itu tetap menjaga stabilitas lingkungan, tidak mungkin dari lingkungan yang lain gitu ya. Ada benturan ini juga jadi role model juga sih kalau saya lihat di Pasar Minggu ya. Nah mungkin biar dicontoh nih sama kampung-kampung yang lain, kenapa bisa kondusif di Pasar Minggu? Ya gini, di Pasar Minggu bisa kondusif karena ketokohannya. Jadi gini, antara ketua itu sama komunikasinya aktif. Karena juga contohnya PP satu komando. Kalau ketuanya bilang berhenti atau diem atau kalian calling down dulu, pasti calling down. Ya. Yang membuat kita ini selama ini bermasalah bukan dari Pasar Minggu tapi dari luar. Contohnya teman-teman FBR lapor kami segala macam di Pasar Minggu tuh kita bukan aman aja. Iya, contohnya Ustadz Hamdi lah kita. Terutama sama Bang Haji Marta kan dulu juga PP, terus beliau pernah jadi ketua FBR dari 200. Nah gitu. Tapi hubungan sampai sekarang pun juga baik. Dan jika ada persoalan kita pecahkan bareng-bareng. Dan yang lebih luar biasanya adalah Muspika selalu mengingatkan, terutama Muspika itu kan ada camat, polsek, dan koramil. Itu selalu komunikasinya aktif. Di saat ada persoalan langsung dia mengingatkan bahwa kita jaga kampung. Kita saat ini kampung kita yang harus kita jaga. Siapa lagi kampung kita? Kalau kita hanya mengandalkan polsek berapa orang sih Mas? Paling lama di polsek 25 orang. Berarti kalau siang cuma berapa? 12. Nah, ngandalin segini luasnya. Artinya apa? Artinya harus
ada saling kerjasama dan saling percaya juga bahwa ormas juga bisa menjaga kondisivitas. Ya, Gitu. ya. Jadi memang beda ya dengan lingkungan lain. Pasar Minggu ini cukup spesial ya, karena berkat dari tokoh-tokohan yang ada di Pasar Minggu, mereka saling silaturahmi ya, saling komunikasi, dan mereka juga waktunya dulu itu aktif di ormas-ormas yang ada di Pasar Minggu, jadi lebih mudah. Nah mungkin jadi bahan contoh juga buat ormas-ormas di lingkungan di luar dari Pasar Minggu, biar kampung kita atau menjaga silaturahmi tetap berjalan. Nah PP ini kan programnya membantu program pemerintah juga kan? Betul. Iya. Salah satunya ada setrikaan tadi kan, terus juga apa namanya tadi itu pemilu ya. Nah, selain itu ada nggak